Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi di program Siul, kawan, program prediksi dan ulasan sepak bola bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham di sore hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung untuk hadir dalam acara kami melalui halaman Facebook RKB Official. Ada Pak Jafar dari Kali Lembu, matur nuwun. Nah, sebelum kita bahas ke La Liga Spanyol, Bung Dirham, mungkin kita akan sedikit istilahnya ya, ngomongin soal bursa transfer di Liga Inggris. Termasuk MU, ada Jadon Sancho dan juga Rafael Varane. Nah, kalau menurut Bung Dirham sendiri, apakah dengan hadirnya Sancho bersama dengan Varane ini akan bisa membuat skuad MU ini menggemuk di musim ini, Bung Dirham? Ya, kalau dilihat memang salah satu problem MU adalah bagaimana konsistensi di pertahanan belakang dan juga ketajaman dari penyerangnya. Sancho tentu akan membuat Marcus Rashford punya ini yang tandem yang bagus ya, dibanding mungkin pemain Uruguay yang bekasnya PSG, Cavani itu menurut saya sudah banyak kecepatannya, feeling ballnya sudah menurun sudah menurun dibanding mungkin Ibrahimovic ya. Iya, betul. Yang dengan kualitas atau Ronaldo dengan kualitas prima, fisik yang prima. Nah, itu kalau kita berkaca dengan kepindahan Messi tentu akan berbeda ceritanya. Tetapi ini transfer yang salah satu yang mengejutkan juga bagi MU ya. Betul. Tapi saya kira tidak banyak perubahan. Tetapi hanya MU lebih kuat dibanding musim lalu. Nah, tinggal nanti bagaimana MU itu menghadapi kompetisi ini dengan kualitas pemain dan teknik yang atau taktik yang strategi yang mungkin berbeda, yang membuat lawan-lawannya akan kesulitan. Kita tidak tahu apakah apakah itu menjadi sebuah pertanda, misalnya dengan adanya Sancho, kualitas serangan MU akan menjadi lebih baik, karena Sancho ini kemarin di dalam Euro aja dia bukan skuad utama. Betul. Ya, ini menunjukkan, apalagi Sancho sebenarnya di Borussia Dortmund juga menurun, maksudnya dibanding tahun sebelumnya. Jadi masih tanda tanya besar, walaupun mungkin secara tandem Rashford mungkin lebih cocok atau mungkin ada kecocokan. Saya tidak tahu apakah Sancho bisa menyatu dengan tim MU ataukah dia akan gagal di liga kampung halamannya sendiri di Inggris. Jadi tidak ada jaminan juga yang tidak pasti ya. Tidak ada jaminan. Saya lihat ada beberapa pemain yang bagus ketika masuk MU menjadi agak ngedrop. Drop seperti Alexis Sanchez ya. Nah. Di Arsenal luar biasa. Tapi ketika dia pindah bergabung ke MU, dia merasa kecewa. Bahkan dia sudah istilahnya, wah sudah terlanjur pindah. Betul. Dia menyayangkan kepindahannya sendiri ketika dia sudah masuk MU, ternyata MU begitu gitu. Mungkin dia tidak berkembang. Betul. Mungkin akan mengikuti jejak pikirnya Sanchez ya. Akan mengikuti jejak Van Persie. Paling tidak menjadi sebuah pengalaman. Tidak mudah masuk ke dalam tim. Betul. Apakah MU ini secara kualitas individu baik, tetapi secara tim belum. Masih kurang ya. Masih harus dibuktikan. Betul. Masih harus ada waktu untuk penyesuaian dan butuh proses untuk menyatukan semua pemain-pemain baru MU ini. Baik. Dan kita akan beralih ke La Liga Spanyol, Bung Dirham, yang kita tahu bahwa bukan hanya di Barcelona saja yang kehilangan Lionel Messi, tetapi di kubu lawan Real Madrid ini juga ditinggalkan Sergio Ramos ya. Sama-sama gratis juga, sama-sama di PSG juga. Sama-sama kapten. Sama-sama kapten juga. Nah, ini yang mungkin akan menjadi istilahnya ya, di Liga Spanyol ini agak sedikit
berkurang begitu ya, Bung Tiram ya. Ya, tetapi Ramos adalah pemain yang mungkin sudah mencapai puncak penampilan ya menurut saya. Sehingga mungkin Real Madrid melepas begitu saja. Apalagi mungkin Ramos tidak menjadi apa ya target dari Carlo Ancelotti misalnya. Yeah. Nah, mungkin dia merasa pemain-pemain lain juga bagus seperti Eder Militao ya, yang mungkin tandemnya dengan siapa, yang apalagi juga Varane ini juga sudah cukup umur ya, Betul. artinya sudah kelewat lah. Nah itu MU itu Real Madrid itu sudah akan ada recovery banyak pemain nih. Termasuk nanti misalnya keberadaan Eden Hazard ya, yang tidak bisa menampakkan prestasi gitu. Itu akan, terus ada pemain-pemain tengah mereka seperti pemain Jerman dan Luka Modric itu juga sudah berumur yang perlu untuk segera perbarui dengan pemain-pemain muda. Mungkin akan berbeda dengan Barcelona, Bung Tiram, gimana? Kalau Barca kan secara akademik mereka selalu memunculkan pemain-pemainnya untuk masuk skuad, walaupun mungkin di skuad itu dia cadangan, tetapi paling tidak dia berlatih bersama, kemudian suatu saat diturunkan, itu kesempatannya lebih bagus ya Barca. Walaupun ini musim Barca harus putar otak bagaimana ketika Messi pergi, maka mungkin targetnya Wijnaldum sama Griezmann untuk bisa menggantikan posisi Messi ya. Dua orang ini yang diplot nanti untuk menggantikan peran-peran Messi di dalam tim Barcelona sendiri. Iya, Dipe sama Griezmann ya. Kalau untuk Wijnaldum ini masuk ke PSG juga nih, Bung Dirham. Iya. Nah, setelah ditinggal Lionel Messi, Bung Dirham, sementara kita tahu bahwa Lionel Messi pencetak gol terbanyak ya di Barcelona, di La Liga juga. Nah, setelah ini siapa kira-kira yang akan menggantikan, termasuk juga nanti ada Griezmann, ada Dipe. Apakah Ansu Fati ada kemungkinan juga akan bisa menggeser posisi Lionel Messi di Barcelona, begitu Bung Dirham? Iya, kalau kemarin dalam penampilan Piala Johan Cruyff melawan Juventus itu mereka semua masih dalam posisi cedera ya. Ansu Fati juga cedera, ini mungkin jarang diturunkan. Dembele juga bahkan cedera. Nah itu tentu ini akan membuat sebuah problem baru ya. Tetapi saya lihat walaupun tanpa Messi mereka tetap menjadi tim yang berbahaya. Apalagi Sociedad ya. Walaupun demikian Sociedad tentu bukan tim yang mudah dikalahkan, seringkali draw ya dengan Barcelona. Apalagi di Sociedad ada Mikel Merino dan Oyarzabal ya, yang kemarin bisa menciptakan gol lawan Brasil ya. Itu pemain-pemain yang cukup berkualitas juga, artinya punya potensi untuk bisa mengimbangi Barcelona, walaupun secara kualitas ya Barca tetap lebih diunggulkan. Baik. Nah, sementara Real Sociedad ini bertemu dengan Barcelona di Camp Nou. Di laga lain yang akan berlangsung malam nanti, Bung Dirham, ada Deportivo Alaves yang akan menjamu Real Madrid. Alaves ya, Alaves cukup beberapa kali juga zaman Zidane itu membuat kesulitan Madrid juga ya. Nah, akankah ini Ancelotti kita akan melihat bagaimana racikan Ancelotti kali ini ya. Apakah bisa dengan keterbatasan waktu untuk bisa membuat tim Madrid kuat lagi ya. Ataukah dia gagal ya. Karena ini pertandingan pertama, apalagi di kandang lawan. Ini cukup menyulitkan sebenarnya, cukup menyulitkan bagi Ancelotti ataupun Real Madrid untuk bisa membuat start di awal musim ini menjadi baik gitu. Nah, paling tidak mereka tidak kalah lah. Betul. Iya, kalau sampai kalah ya memang agak berat gitu. Langkah sulit buat Ancelotti ya. Ini pertandingan pertama ini harus biasanya
tekanan ke pemain, tekanan mentalnya itu Tinggi. lebih tinggi. Ya. Nah, sementara dari selain Real Madrid dan juga Barcelona, Bung Dirham, kalau kita lihat juara bertahannya Atletico Madrid, apakah ini juga akan lebih mudah juga mengalahkan dua rivalnya ini, Bung Dirham, mengingat sudah nggak ada Messi, nggak ada Ronaldo, nggak ada Ramos juga begitu, Bung? Ya, kita lihat nanti pertandingan pertama seperti apa. Bagaimana masing-masing tim-tim elitnya La Liga ini bermain. Sociedad ingat tahun lalu ada peringkat ke-6. Betul. Ya, ini sesuatu yang bisa mengejutkan. Apakah Sociedad bisa mengalahkan Villarreal atau Sevilla, dia bersaing dengan Atletico Madrid, kita tidak tahu. Nah, yang jelas potensi-potensi klub-klub utama ini masih dipusingkan dengan biaya operasional yang tinggi, bahkan Barcelona ada kemungkinan untuk pemotongan gaji dan lain sebagainya. Itu apakah pasti akan berpengaruh ya pada performa tim ya? Performa tim pemain. Baik. Dan sebelum kita akhiri, Mbak Tia juga terima kasih sudah bergabung melalui halaman Facebook kami RKP Official. Yang terakhir, Bung Dirham mungkin akan ada yang ditambahkan lagi sebelum kita closing acara sore hari ini, silakan. Ya. Awal musim adalah sebuah start dari masing-masing klub untuk menunjukkan dengan komposisi-komposisi barunya kepada tentu tidak hanya penonton publik dari Spanyol sendiri, tetapi publik Eropa dan juga para sponsor. Ini yang paling utama. Betul. Kalau misalnya publik mulai suka, pasti dan kemungkinan ada La Liga ini membolehkan penonton untuk masuk ke stadion walaupun jumlahnya dibatasi dengan prokes ketat, itu akan berpengaruh. Ya, akan berpengaruh. Bisa saja tiketnya lebih mahal dari sebelumnya. Itu kan untuk membuat keuntungan yang baru ya. Itu sangat dimungkinkan sekali. Nah, saya berharap sih penonton bisa tetap masuk stadion. Kenapa? Atmosfernya beda. Betul. Kita main bola, orang nonton, aduh. Pengaruh juga ya? Beda, tetap beda. Oke. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Dirham untuk sore hari ini, dan kita akan jumpa lagi untuk minggu depan insyaallah. Dan berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita di perjalanan siul prediksi dan ulasan sepak bola. Setelah ini Anda bisa ikuti kembali perjalanan Halo Kota Batik bersama dengan Vita. Saya Auzi pamit undur, selamat sore. Assalamualaikum, salam olahraga.